Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fesyan Basuni. Kembali lagi kita di praktikum sistem benam atau embedded system pada modul 9 yaitu data logging. Nah, outline dari modul 9 sendiri ada data logging, modul micro SD card, serial peripheral interface, dan contoh pemrogramannya. Nah, alat dan bahan yang digunakan Arduino Uno R3, Arduino IDE, modul micro SD card, micro SD card 2 GB, dan RTC DS3231. Nah, data logging sendiri adalah proses pengumpulan dan perekaman data pengukuran dari suatu sensor dalam kurun waktu tertentu yang bertujuan baik untuk analisis maupun pengarsipan. Dalam melakukan data logging, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu mengirim dan menyimpan data ke cloud menggunakan Wi-Fi maupun Bluetooth, menyimpan data di memory card, dan lain-lain. Pada modul ini kita akan menggunakan metode menyimpan data di memory card. Nah, di sini ada ilustrasinya dari sensor ke data logging hardware, kemudian ke data logging software. Namun kita hanya belajar ke data logging hardware-nya aja. Nah, modul micro SD card sendiri itu merupakan suatu modul yang dapat digunakan untuk mengakses micro SD card dengan mudah dan menggunakan interface SPI sehingga mudah juga untuk dikomunikasikan ke Arduino Uno. Nah, micro SD card yang dapat digunakan hanya sampai 2 GB, sedangkan yang micro SD HC high speed dia bisa sampai 32 GB. Makanya di bahan yang kita pakai itu yang 2 GB saja. Nah, modul ini juga memiliki 3,3 voltage regulator untuk menyuplai tegangan yang tepat ke modul SD card-nya. Nah, modul ini memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pin, yaitu ada chip select untuk SPI, serial clock untuk SPI, MOSI untuk SPI, MISO untuk SPI, dan tegangan dan ground. Nah, serial peripheral interface sendiri ini digunakan untuk komunikasi antara micro SD card dengan Arduino. Nah, di sini pertukaran data yang terjadi antara perangkat dan master dan slave, di mana sinyal clock untuk mencapai sinkronisasi dapat di mana data-datanya itu dapat berubah dan kapan data valid untuk dibaca dikendalikan oleh sinyal clock. Nah, jalur clock sendiri itu dikendalikan oleh perangkat utama atau perangkat master. Nah, transfer data hanya dapat terjadi ketika terjadi adanya manipulasi clock. Nah, selanjutnya kita harus menginstal library DS3231 terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum. Berikut step-stepnya. Oke, hal yang pertama kalian lakukan adalah download terlebih dahulu library DS3231.zip di emas 2 pada modul 8 dan 9. Nah, setelah kalian download, kalian taruh .zip-nya di suatu lokasi, dan kemudian kalian buka sketch, include, add.zip library, kemudian cari library yang kalian taruh di mana. Nah, karena saya taruhnya di documents, tinggal dibuka aja, open. Nah, nanti ada peringatan, library added to your libraries, check include library menu. Nah, kemudian coba kalian buka lagi sketch, include library. Nah, di sini kalau sudah ada, dia akan ada tulisannya nih, DS3231. Nah, kemudian ada contoh pemrograman dari modul 9 ini. Untuk simulasinya, saya menggunakan program examples yang terdapat pada Arduino IDE. Di sini dia akan mencoba testing ke test.txt. Nah, kemudian saya export compiled binary, kemudian saya juga program file kalian cari. Setelah ketemu .hex-nya, kalian tinggal pencet yang standar aja, kemudian kalian klik OK. Nah, selanjutnya untuk SD card-nya. Nah, SD card-nya kalian edit properties, kemudian di sini saya menggunakan image yang sudah ada. Saya menggunakan image size-nya 32 MB. Kalian cari dengan mengklik bintang. Nah, kemudian nanti muncul semua. Kalian pencet .image-nya, open, dan klik OK. Nah, kemudian saya jalankan simulasinya. Nanti dia akan menuliskan testing 123 ke test.txt. Nah, kemudian kita tinggal buka aja, klik 2 kali, continue to try. Nah, di sini ada txt-nya, testing 123. Nah, sekian untuk
contoh pemrogramannya. Terima kasih, sekian dari saya.